Shalom, selamat pagi. Mari Shalom, kita memuji haleluya. Tuhan. Kau beratapku dari tarian, kau bukakan kain kabuku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Kau beratapku dari tarian, kau bukakan kain kabuku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita syukur Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, selamat Shalom. pagi semuanya. Haleluya. Pak Bambang, Bu Vera, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Pak Henry, Bu Viken, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Rita Herawati. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 26, kemudian loncat ke 32. 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 26. 1 Samuel 17 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, sefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan
keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Kemudian ayat 32 ayat 26 sampai 26. Kemudian loncat ke 32. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Lanjut 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Amin. Amin, amin, amin. Ini temanya adalah memberikan bantuan ya. Ya. Jadi ada seorang yang mengantarkan makanan ke rumah seorang yang lagi stroke ya. Namanya Tim yang lagi stroke, dan yang mengantarkan namanya Heather. Kemudian Tim meminta Heather untuk membuka kantong kresek daripada makanan yang dikirim karena ia stroke ya. Jadi Tim tidak bisa melakukan, tangannya tidak mampu melakukan untuk membuka kantong makanan ya. Maka Heather dengan senang hati menyajikan makanan tersebut, menolongnya. Kemudian sepanjang hari itu Heather terus memikirkan Tim ya. Kok kasihan gitu ya. Dan ia pun memutuskan untuk menyiapkan sebuah bingkisan tanda kepeduliannya kepada Tim. Jadi hari itu Tim sangat terharu dengan hadiah dari Heather itu ya, sampai meneteskan air mata. Apa yang dilakukan oleh Heather yaitu memberikan secangkir coklat panas, kemudian dikasih selimut merah yang tebal, dan sebuah pesan penyemangat di depan pintu kamarnya ya.
Luar biasa bukan? Hanya sebuah kiriman yang sederhana, yang tak nampak. Sebetulnya efeknya jauh lebih besar daripada yang ia sangkakan. Selamat pagi Pak Tekun, selamat pagi Bu Titik Sulistiani, selamat pagi Bu Debi, Bu Reni, selamat pagi Pak Fran, selamat pagi. Jadi kita memberi bantuan itu tidak hanya keuangan ya, tetapi perhatian, menolong pada saat yang dibutuhkan ya. Itu menjadi sesuatu banget ya bagi orang yang membutuhkannya. Nah, demikian juga di dalam Alkitab dicatat bahwa Isai mengutus putranya yang bungsu Daud untuk membawa bingkisan makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang ada di medan perang ya. Tepat di saat orang Israel itu mengatur barisan perang berhadapan dengan orang Filistin. Kita baca 1 Samuel 17 ayat kedua ya. 1 Samuel 17 ayat 2. 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 Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Jadi ketika dua pasukan perang saling berhadapan, tentu itu saat-saat yang menegangkan ya. Dan disitulah Daud tiba dan membawa roti dan keju, supaya tentara itu bisa makan dan lebih kuat lagi ya. Ia tahu bahwa Goliat telah menyebarkan rasa takut dalam diri umat Allah lewat cemoohnya dari hari ke hari ya. Jadi Goliat ini mencemooh, ngomong besar dari hari ke hari ya. Teror terus ya. Meneror. Mungkin hari ini kalau dilakukan lewat medsos gitu ya. Teror terus menerus. Sehingga Daud itu menjadi marah. Karena apa? Goliat mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 26 kita baca ya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Nah, itulah yang dilakukan oleh Goliat itu, mencemooh, dan Daud menjadi bersemangat untuk melawan ya. Dan akhirnya Daud terdorong untuk memberi tanggapan. Ia berkata kepada Raja Saul, ayat 32. Daud berkata kepada Berkatalah Raja, Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Amin. Amin. Terkadang Allah memakai situasi dalam hidup kita sehari-hari untuk membawa kita ke tempat di mana Dia ingin memakai kita ya. Mari kita membuka mata hati, mata rohani kita untuk melihat bagaimana Allah itu ingin kita ini melayani seseorang. Amin. Amin. Allah ingin kita ini melayani orang lain, orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan oleh Tuhan ya. Dikatakan bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan agar semua orang itu bertobat. Makanya Allah itu sabar ya, menunggu waktu yang tepat untuk pertobatan satu orang saja itu ditunggu sama Tuhan ya. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias. Maka kita manusia yang sudah diselamatkan wajib untuk punya hati untuk menyelamatkan jiwa orang lain ya.
Masalahnya bukan pindah agama, tetapi untuk diselamatkan. Karena Yesus Kristus itu juru selamat semua umat manusia. Barang siapa yang mau datang kepada Yesus pasti diselamatkan. Bagaimana mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau mereka tidak diperkenalkan ya, siapa Yesus itu? Maka dari itu perlu kita untuk belajar menyelamatkan orang-orang yang belum selamat. Amin. Jadi pada pagi hari ini kita masuk ke bulan November, sudah pertengahan, sebentar lagi Natal, sebentar lagi terlewatkan tahun 2024, masuk ke tahun 2025. Pertanyaannya adalah, berapa jiwa yang kamu bawa kepada Tuhan? Kalau tahun ini masih nihil, masih dalam proses, ayo kita selesaikan ya. Tugas kita menjalankan amanat agung itu diselesaikan. Amin. Amin. Kemarin saya mengikuti wisuda STT Parakletos, wisuda ke-10 bagi mahasiswa STT. Ada 21 orang yang diwisuda dan diutus untuk pergi ke tempat di mana Tuhan meletakkan mereka ya, menempatkan mereka. Ada ditempatkan di mana mereka harus menjalankan amanat agung. Kalau udah kuliah, udah selesai, ya harus dikerjakan ya. Ijazahnya nggak boleh disimpan aja. Tetapi mungkin bisa menjadi guru sekolah minggu, mungkin menjadi guru agama di sekolah-sekolah sekuler, menjadi penginjil, membawa misi daripada Kristus dan sebagainya ya. Selamat pagi Bu Viken. Jadi inilah tugas kita semua. Walaupun engkau tidak melalui jenjang formal ya, informal, autodidak, wajib untuk menjalankan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka dalam firman Tuhan. Amin. Jadi pengajaran ini tidak berhenti sampai hari ini, terus menerus. Maka dari itu murid-murid tetap harus masuk di dalam pendidikan ya, baik itu secara resmi maupun non resmi. Maka dari itu ayo kita bergerak ya, bukan diam. Saya rindu kalau kita punya kepulauan itu berapa puluh ribu ya di Indonesia itu, negeri kepulauan ini. Sudahkah Anda menjejakkan kaki di Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, Lombok, NTT, dan Papua ya. Begitu banyak pulau-pulau di Indonesia yang Anda belum sampai di sana ya. Saya pun belum. Sulawesi belum, Lombok belum, NTT belum, apalagi Ambon dan Papua belum sama sekali. Kita maunya ke luar negeri ya, tapi ya, dalam negeri aja kita belum tuntas. Dalam negeri aja mungkin ada yang Pulau Madura aja belum menjejakkan kaki di sana ya. Maka dari itu ayo semangat. Hari-hari masih menunggu Anda untuk berjalan. Dari Sumatera sampai Papua ya, dari barat sampai ke timur, berjajar pulau-pulau. Memang hari ini kita bisa ke pulau pakai YouTube ya, lihat saja ya. Tapi lebih asik kalau kita ada di sana, amin. Pulau Jawa aja dari kota Anyer sampai Banyuwangi mungkin saudara belum sampai jalan di situ ya. Tetapi ayo kita punya semangat untuk pergi memberitakan kabar baik, pergi mendoakan orang-orang yang terhilang dari pulau-pulau, dari anak bangsa yang ada di suku-suku terdalam. Hari ini kami masih kedatangan tamu, yaitu Bu Elsa Siombing dari Balam Riau ya. Jauh saudara ya. Bahkan kalau ke kebun sawitnya
4 jam ya perjalanan dari kota Medan kalau kita pesawat berhenti di Medan. Mereka berjuang sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil di sana. Dan di sana bukan daerah yang aman ya. Banyak perampokan, banyak begal, banyak orang jahat karena apa, kehidupan yang keras, sulit ya. Kalau di sana itu tanahnya mengandung minyak ya. Dan kebun sawit saja yang bisa ditanam di sana ya. Jadi kalau siang hari itu asapnya minyak itu bisa kelihatan ya. Jadi seperti asap kita bikin kopi gitu ya. Jadi dari tanah itu bisa berasap. Saking ada minyak di dalamnya ya. Nah, itu kan sebetulnya pulau yang kaya Sumatera ya. Tetapi karena ya mungkin jalan Trans Sumatera baru aja ada dan sebagainya ya. Pembangunan itu berat karena pulau-pulau ya. Harus pakai transportasi, entah itu laut, entah itu udara, entah itu darat, semua harus dipakai ya. Jadi tidak mudah. Kalau benua-benua lain itu utuh ya, satu, tidak terdiri dari pulau-pulau. Tapi kalau Jepang apa itu kan terdiri dari pulau-pulau. Mereka yang satu, daratan satu itu masih lebih mudah. Tetapi ketika dari ribuan pulau seperti Indonesia ini, sulit untuk terjadinya pemerataan pembangunan ya, pemerataan pendidikan apalagi ya. Guru itu kemarin saya mendengar kesaksian beliau ya, guru itu tidak dibayar ya. Beberapa bulan tidak dibayar, terus dikira guru ini apa makan buku ya. Saya juga nggak ngerti kok bisa ya seperti itu ya. Jadi perlu itu Bapak Presiden yang baru itu mendengarkan ya kesaksian dari para hamba-hamba Tuhan. Jangan dari kata orang saja ya, tetapi dari orang yang benar-benar ngalami ya. Ternyata saya juga sampai bingung juga. Saya lihat ketika kami berada di satu mobil tuh handphone bolak-balik bunyi. Ternyata Pak, ada orang yang memerlukan bantuan keuangan ya. Makanya menelepon. Oh enggak bisa katanya Pak Hombing. Saya masih di Jawa ya, ikut ini kan wisuda ya. Jadi nggak bisa gitu untuk membantu. Ternyata apa? Sepeda motornya rusak, butuh dana 500.000 untuk memperbaiki, sebab ia harus pergi entah untuk mengajar, untuk menjalankan misi atau apapun. Nah, kalau sepeda motornya mogok ya enggak bisa jalan kaki ya karena sangat jauh. Saya melihat susah ya melayani di pedalaman ya. Karena di situ enggak seperti di kota ya. Kalau di kota butuh makan bisa ke warung, bisa ngutang ya. Ya bener nggak? Nah, di pasar itu penuh orang yang berhutang ya. Bener nggak Pak Gem? Dicatat ya. Bu, saya makan satu ini. Dicatat aja ya. Besok kalau gajian ya. Besok kalau gajian dibayar. Demikian juga orang yang mau berhutang pada Pak Hombing. Nanti kalau gajian baru mau dibayar ya. Nanti kita duduk menunggu mobil masih parkir, Ibu Hetty masih menjemput kami. Telepon lagi, berdering lagi, saudara saya dengerin aja yang nguping. Bukannya kepo. Tapi ini ya, nasib bapak-bapak rohani yang melayani di daerah gitu ya. Wes dianggap bisa mengadakan air menjadi anggur ya. Bisa menyediakan segala kebutuhan daripada umat ya. Aduh, saya pikir cek sorone ya. Terus Bu Elsa bilang gini, aduh nanti Senin sudah pulang bergumul lagi ya. Waktu kita makan-makan, ditraktir makan-makan, disediain makan-makan, minum yang enak-enak. Saya mau coba yang enggak ada di Riau. Oh, es campur ya. Es Manado. Ya enggak ada lah Riau ada es Manado. Akhirnya dia bilang nanti Senin sudah habis ini semua, tinggal kenang-kenangan dan saya bergumul lagi loh Bu. Jangan bergumul terus, saya bilang gitu. Jangan susah terus gitu ya. Ya Pak Toping harus kerja lagi di ladang sawit. Ya harus
pegang lagi itu arit parang untuk membersihkan ladangnya. carang-carangnya Iya. untuk memanen buah sawit ya. Dia usianya sudah 79 tahun, tapi masih berladang. gagah perkasa, masih berladang, luar biasa ya. Ya tidak ada sakitnya karena gerak ya. Karena dia masih dibutuhkan oleh orang-orang sekitar, jemaat sekitar itu untuk membantu mereka. Ya, jadi dia harus kerja keras. 79 tahun masih kerja keras. Saya 73 aja ingin pensiun dan dia 79. Wah, ini enaknya dikirim ke Balam Riau aja biar sehat. Penyemangat ini ya, 79 masih kerja keras ya, sehingga ya motivasi kita ya untuk kita tetap harus bekerja ya, karena banyak orang-orang sekitar kita yang masih butuh bantuan daripada kita ya. Ya itulah yang mendorong kita tetap kerja sampai hari tua kita ya, karena banyak orang yang harus dibantu, membutuhkan bantuan. Kemarin kami ketemu dengan Bu Linda dari MMC di PTC ya, apa itu Betani, apa itu gereja Betani yang di PTC ya, namanya apa loh kok lupa sih ya, Bu Linda Leo, dan beliau join untuk minum es menado juga ya. Terus saya katakan gini, beliau mendengar ya sulitnya pelayanan di daerah gitu ya. Kalau pelayanan di mall ya enak ya, ketemu koko-koko, taci-taci, mereka makan, minum, belanja, bisa diajak makan juga ya. Untuk mereka beribadah gampang ya, buka aja gereja, kemudian pasti ada orang yang datang untuk duduk ya, mendengarkan firman sebelum mereka makan, minum, belanja. Gampang mencari jiwa. Tapi lah kalau di dalam kebun sawit itu bagaimana? Jadi saya katakan, ayo tuker nasib. Mau nggak tuker nasib? Sekali tempo sebulan gitu ya, tuker. Yang satu di mall, yang satu di hutan gitu ya. Bagaimana bisa? Ya inilah kalau Tuhan sudah mengutus ya, menempatkan, ya pasti bisa lah. Tuhan tidak pernah salah ya. Mengapa Bu Linda harus di mall? Mengapa Bu Elsa harus di kebun sawit? Itu sudah divine destiny mereka masing-masing ya. Seni pelayanan sendiri. Ada seninya. Ya boleh aja kalau sekali tempo Bu Elsa ke kota besar, sekali tempo kita ke desa-desa terpencil ya, supaya tahu, supaya kita ngerti bahwa di sana ada orang guru yang jalan 4 km yang harus naik sepeda motor 1 jam tapi nggak bayaran, saudara. Mau nggak? Di sini jangan manja-manja ya. Kalau misalnya petugas atau hamba Tuhan pengen dapat PK, coba di sana itu loh. Siapa yang kasih PK? Tuhan Yesus sendiri, amin. Maka dari itu dalam hal pelayanan kita sudah berikrar kita melayani tanpa pamrih ya. Jadi kita punya sumber, segala sumber yang menyediakan keperluan kita. Amen. Jehovah Jireh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Jadi mari kita menjalankan ya, menjalankan tugas kita masing-masing. Nggak usah sawang sinawang, nggak usah iri hati. Tetapi ketika kita di posisi yang nyaman, jangan lupa sama yang kurang nyaman, sama yang menderita. Nah, itu maksudnya ya. Siapa yang iri dengan Pak Toping dan Bu Elsa ini? Nggak ada yang iri, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau gantiin gitu ya. Tetapi kita yang lebih akan memberi kepada yang lemah, amin. Amin. Kita yang berlebihan akan mencukupkan mereka yang berkekurangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, ya Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur. Ya Tuhan, Engkau sudah panggil kita, menentukan kita untuk pelayanan di tempat-tempat di mana Engkau sudah tentukan kita, di mana untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Ya Tuhan, Kau pasti
mencukupkan, melengkapi semuanya untuk kami bisa melayani di tempat di mana sudah Engkau tentukan bagi kami, Tuhan. Seperti Daud yang sudah Engkau tentukan untuk melawan orang Filistin, ya Tuhan. Pasti Engkau sudah memperlengkapi dia sehingga dia mampu melawan orang Filistin, di mana bangsanya sudah ketakutan menghadapi orang Filistin. Disitulah Engkau panggil Daud untuk melawan orang Filistin, dan Kau berikan kemenangan bagi bangsa Israel untuk melawan orang Filistin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena bersama Engkau Yesus pasti kami bisa, pasti kami menang bersama Engkau Yesus. Karena itu kami tidak takut lagi menghadapi semua masalah yang sudah kami hadapi, karena Engkau berada di sisi kami, bahkan di depan kami. Engkau sudah buka jalan untuk semua yang sedang kami hadapi, sehingga kami bisa timbul menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang bersama Engkau Yesus. Amin. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang berada di garis depan, mereka yang ada di pelosok-pelosok daerah, mereka yang menjalankan visi misi Tuhan. Tuhan memberi kekuatan baru, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan menyediakan apa saja yang mereka perlukan. Terima kasih ya Bapa. Bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan, Engkau pasti membantu mereka dan menggerakkan hati orang-orang untuk membantu mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada hidup dalam kelimpahan. Biarlah kelimpahan mereka mencukupkan siapa saja yang kurang. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau ada acara-acara kaum muda, ada acara-acara komisi-komisi pada hari ini untuk mereka bersekutu bersama, Tuhan hadir. Begitu juga untuk ibadah besok hari Minggu, Tuhan melawat umat-Nya. Dan biarlah orang-orang datang dengan hati yang bersuka. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Indah, Rima, Pak Susilo, Pak Tekun, Yosinta, Bukan Naung, semuanya. God bless you all. See you. Thank you. Monday guys. Haleluya. Senin. Besok kita ibadah ya. God bless you. Puji Tuhan.